Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Sapa Sulsel kembali menyapa Anda di hari ini. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda selalu sehat dan selalu semangat. Senang sekali saya Nana Narundana kembali akan mengajak Anda untuk berbincang bersama suatu topik yang semoga menjadi inspirasi untuk Anda. Nah saudara, bulan ini merupakan atau bertepatan dengan musim penerimaan mahasiswa baru. Dan di tahap inilah pelajar yang kemudian menjadi seorang mahasiswa mendapatkan pengalaman baru, baik dari sisi ilmu, pengalaman organisasi, dan biasanya mereka akan menjadi lebih idealis. Nah, tahukah Anda bahwasanya saat ini banyak sekali paham-paham yang tidak seharusnya diikuti oleh mahasiswa karena beberapa kasus didapat bahwa gerakan mahasiswa ini bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut. Dan seperti apa sebenarnya pergerakan yang ada di kampus, apa akar yang menjadi masalah munculnya radikalisme? Langsung saja kita berbincang mengenai radikalisme yang mewabah di kampus, dan ayo kita mencegahnya bersama Bapak Firdaus Muhammad, seorang akademisi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Firdaus? Alhamdulillah baik. Kembali kita berjumpa dengan Pak Firdaus yang memang kita kenal sebagai seorang akademisi dan juga seorang pengamat politik. Nah, Pak Firdaus, ini seperti yang saya sampaikan tadi di pengantar bahwa tahap menjadi seorang mahasiswa ini memang adalah suatu pengalaman yang baru begitu, dan disinilah kadang proses-proses hal-hal seperti ilmu dan juga ideologi-ideologi yang tadinya di sekolah menengah atas mereka cuma tahu satu paham, tapi karena namanya kampus adalah tempat orang mencari ilmu, orang-orang akhirnya mengenal berbagai paham, tapi beberapa orang akhirnya tidak mampu mencerna dan akhirnya beralih ke jalan yang salah. Ini fenomena apa yang terjadi sebenarnya? Oh ya, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang mewabahnya radikalisme di kampus, itu sebenarnya kita bicara berdasarkan data. Ya, ada beberapa survei yang kemudian menunjukkan bahwa di perguruan tinggi, misalnya dari Badan Intelijen Nasional, dari BIN, itu menyatakan bahwa dari hasil temuan BIN, ini kan artinya legalitasnya sebagai bagian dari aparatur negara, BIN itu sebagai Badan Intelijen ternyata menyimpulkan dari hasil temuannya ada 39% mahasiswa di Indonesia yang terpapar radikalisme. Lalu kemudian dari hasil Setara Institut juga menemukan ada 10 kampus yang terpapar radikalisme. Di antaranya ada UI, Universitas Indonesia, ada ITB, ada UGM, ada UI, UIN Jakarta, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu alma mater saya. Ketika di Jakarta saya kuliah dulu, itu sudah mulai terasa ada kelompok-kelompok yang liberal diskusinya, tapi juga sudah mulai ada fenomena-fenomena radikalisme ketika itu, dan ternyata sekarang bertumbuh. Nah, di Makassar juga, di kajian dari Tempo, salah satu terbitan dari majalah Tempo, juga melakukan penelitian. UIN Makassar termasuk kampus yang sudah mulai mewabah radikalisme. Nah, pertanyaannya adalah apa radikalisme itu dalam konteks ini? Yaitu pemahaman atau ideologi yang dibangun yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Itu adanya penentangan-penentangan terhadap ideologi Pancasila, sistem demokrasi yang dibangun. Karena ini adalah merupakan konsensus dari founding fathers bahwa Indonesia itu harus dibangun berdasarkan dari Pancasila ini, kita sebagai negara yang beragama. Di Indonesia agama-agama yang diakui itu harus bertuhan. Jadi kita tidak ada ruang bagi orang-orang yang tidak beragama. Nah, dalam konteks beragama di Indonesia semua itu dilindungi oleh negara.
Dan tentu saja dalam konteks bernegara ini harus taat terhadap ideologi yang menjadi konsensus para founding fathers, dalam hal ini adalah Pancasila. Begitu juga sistem yang dibangun itu adalah sistem pemerintahan kita, proses adalah sistem demokrasi. Nah, di kampus sesungguhnya itu tugas dan tanggung jawab orang di kampus adalah edukasi. Tridharma perguruan tinggi misalnya, ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Tridharma perguruan tinggi itu orang kuliah dan ada silabusnya, ada dosennya, ada materinya, itu jelas. Lalu kemudian ada penelitian, ya. Mahasiswa juga diharuskan meneliti dari skripsi, tesis sampai disertasi. Ada pengabdian masyarakat dan seterusnya. Jadi kampus sudah punya aturan-aturan. Tetapi kemudian ternyata di luar daripada kontrol kampus, ada gerakan-gerakan yang berkembang di kampus yang kemudian banyak mewarnai pemahaman-pemahaman mahasiswa yang kemudian bukan hanya kritis terhadap pemerintah, tetapi justru katakanlah merongrong tentang ideologi dan sistem pemerintahan. Dalam hal ini menolak Pancasila, lalu kemudian menawarkan paham baru. Oke, ini adalah satu contoh mereka menolak Pancasila dan menawarkan paham baru. Tapi ini kita tampilkan ada beberapa pemberitaan terkait dengan munculnya aksi-aksi radikalisme yang terbukti terjadi di kampus. Seperti informasi yang satu ini, kita lihat ini paham radikal menyusup ke dalam kampus. Informasi yang ini juga membuktikan bahwa radikalisme bahkan melibatkan dosen. Dan masih banyak lagi sebenarnya pemberitaan yang menduga terjadinya aksi radikalisme di kampus, dan secara terang-terangan aksi radikalisme memang kalau berdasarkan statistik data yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara 39% tadi Pak ya. Itu mahasiswa di kampus. Itu mahasiswa. Ya, belum termasuk dosennya mungkin. Ya, belum. Ini yang juga ternyata malah menjadi apa ya? Ikut konsolidasi dengan para orang-orang yang memiliki paham radikal. Lalu Pak, sebenarnya celah yang menjadi peluang utama seorang mahasiswa ini bisa terpapar radikalisme itu apa? Apakah organisasi dalam kampus atau dari kajian-kajian atau seperti apa? Ya, betul. Jadi awalnya itu kalau yang saya cermati ya, sebagai bagian dari kampus, itu karena ada kebijakan kampus, ya kebijakan pemerintah yang kemudian dijalankan di kampus, itu meniadakan rekrutmen kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya ekstra. Dulu kita kenal ada Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), dan lalu kemudian proses mereka itu berorganisasi itu di semester awal. Ketika mahasiswa baru, panitianya biasa melakukan semacam polarisasi, Anda bergabung di HMI. Lalu kemudian ada juga yang kemudian katakanlah mahasiswa baru itu diperebutkan berorganisasi. Ada di HMI, ada di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), lalu kemudian ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Inilah dulu yang menjadi kader ya. Nah, inilah dulu ya, betul. Inilah dulu yang bergerak di kampus, yang sangat masif dengan berbagai dinamikanya di penerimaan mahasiswa baru, sehingga dahulu kita itu masih rambut yang dibotakin ya, dipelontos. Itu sudah mengenal organisasi, sudah diberi semangat intelektualisme, cita-cita sebagai warga kampus, warga pergerakan di kampus, mengenalkan ideologi-ideologi kritis. Tetapi tetap ada, justru organisasi ini adalah organisasi yang berasaskan pada Pancasila, sehingga mahasiswa masuk dulu itu kan kita sudah dijejali dengan paham-paham ideologi-ideologi Pancasila itu. Nah, sekarang itu ditiadakan, kampus melarang rekrutmen mahasiswa baru untuk berorganisasi ekstra kampus. Dalam hal ini HMI, PMI, IMM itu semester 1, semester 2. Nanti dibolehkan semester 3. Nah, kecenderungannya mahasiswa kalau sudah semester 3 itu semangat untuk berorganisasi sudah menurun. Sehingga belakangan ini saya menemukan banyak mahasiswa yang sudah tidak berorganisasi. Dan itu mempengaruhi
pemahaman, komitmen, ideologi mereka. Mm-mm. Nah, lalu fenomena lain adalah justru ruang ini dimanfaatkan. Tadi kan ada dikatakan menyusup, ya, masuk di kampus. Ternyata ada yang memanfaatkan menggunakan ruang ini untuk membuat pengajian-pengajian. Mhm. Lalu kemudian kita melihat perubahan ras dari mahasiswa. Gitu. Kita tidak persoalkan soal fashion, ekspresi beragama. Mhm. Sebut misalnya pakai cadar. Kita apresiasi karena itu kan juga fashion yang islami, syar'i. Mhm. Tetapi yang dipersoalkan kemudian kalau di balik itu ternyata dia berubah, fashion itu juga berubah ideologinya dan melawan ideologi Pancasila. Nah, Baik. lalu kemudian Ya. menumbuhkan pemahaman-pemahaman dengan tawaran sistem baru yang diadopsi justru dari negara lain, yang kemudian di brand itu bahwa ini adalah lebih islami. Contoh, mereka misalnya mengadopsi sistem khilafah. Mhm. Nah, itu kemudian yang melalui Hizbut Tahrir itu diberhentikan oleh pemerintah karena terasa bahwa ini gerakan yang mengancam terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Nah, jadi sistem demokrasi juga demikian, menolak sistem demokrasi dengan menawarkan sistem khilafah, bahwa itu ada dasar pemikirannya mulai dari Ikhwanul Musliminnya Hasan al-Banna, lalu kemudian Hizbut Tahrir Taqiyuddin Nabhani, yang kemudian berbasis semuanya di Mesir, lalu kemudian mendapat ruang di Inggris, lalu kemudian di Indonesia itu tumbuh berkembang. Sehingga belakangan ada penelitian terkait dengan populisme Islam di Indonesia. Menggaungkan tegaknya khilafah adalah salah satu tanda-tanda bahwa orang itu boleh dikatakan radikal. Tapi pasti masih banyak lagi tanda-tanda lainnya bahwa seorang, khususnya mahasiswa ini, terpapar radikalisme. Seperti apa tanda-tanda lainnya? Kita akan bahas di segmen kedua. Tetaplah di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan kita melanjutkan perbincangan pada pagi ini terkait dengan radikalisme yang mewabah ke kampus dan bagaimana cara mencegahnya. Sudah hadir bersama kami di sini, telah menjelaskan tadi di segmen awal juga, Bapak Firdaus Muhammad, seorang akademisi yang juga menjadi pemerhati terhadap fenomena radikalisme yang terjadi di kampus. Tadi sudah kita bahas juga bahwa tanda-tanda seorang terpapar radikalisme, khususnya mahasiswa, ini ada kecenderungan untuk ikut menggaungkan tegaknya khilafah, begitu. Itu salah satu contoh radikalisme karena dianggap tidak atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu setelah ini apalagi Pak, orang kita bisa melaporkan bahwa wah, ini termasuk tanda-tanda radikalisme ini? Ya, jadi sebenarnya kan karena ini bicara ideologi. Orang kalau bicara ideologi itu kan kecenderungannya itu orang sangat biasa ekstrim, memperjuangkan apa yang menjadi ideologinya itu, dan menolak ideologi yang bertentangan dengan itu. Jadi kalau negara ini yang menerapkan menganut ideologi Pancasila, maka yang merongrong Pancasila itu dianggap sebagai lawan. Nah, sebaliknya orang yang justru mengembangkan paham radikalisme ini, terutama di kampus, orang-orang terdidik, ini justru menganggap bahwa ideologi Pancasila itu adalah lawan dia. Itu sayangnya terjadi adalah benturan ideologi. Jadi sebenarnya ini kalau bicara radikalisme, ini kan gerakan yang ekstrim, menggugat, melawan sistem di pemerintahan, dan ini sesungguhnya politik, itu pure politik ansih, tetapi dibungkus dengan agama. Jadi sehingga karena ini bungkusannya agama, maka perjuangannya itu dianggap sebagai perjuangan agama yang kemudian dibahasakan jihad. Tapi ini jihadnya justru melawan negara karena membawa ideologi baru yang diadopsi dari negara-negara lain. Jadi bahwa misalnya sebutlah yang pernah menjadi persoalan serius adalah persoalan bendera tauhid. Nah, kalau bicara tauhidnya sebagai akidah, ya tentu kita semua melafalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lengkapnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu justru sebagai dasar utama sebagai orang beragama di situ. Nah, tetapi ketika sudah dalam bentuk simbol politik, misalnya Arab Saudi dengan background hijau putih,
Itu ideologi dia memperjuangkan la ilaha illallah, tetapi di situ sudah menjadi ideologi negaranya. Lalu kemudian, kenapa dulu Habib Rizik pernah disoal di Arab Saudi, itu ketika di depan tempat tinggalnya ada yang pasang juga kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tulisannya putih, tapi logonya backgroundnya hitam. Apa bedanya antara hijau dan hitam? Itu sudah menjadi sangat beda. Arab Saudi tidak akan menerima tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang backgroundnya selain hijau, karena itu persoalan ideologi negaranya. Itu. Jadi kalau bicara brand Islam, ya itu tidak ada persoalan di situ. Nah, tetapi ketika dianggap sebagai bendera ini dengan background hitam, itu adalah simbol Hizbut Tahrir, lalu kemudian belakangan ada ISIS juga menggunakan lafal yang sama. Ini sudah politisasi ketauhidan sebenarnya, karena membawa paham yang kemudian justru tujuan-tujuan politik. Oke, simbol-simbol lah sebenarnya yang berbicara dan menandakan bahwa seseorang patut dicurigai ia terpapar radikalisme. Oke, ini tadi mahasiswa yang kita bahas. Lalu bagaimana dengan dosen? Kita tidak tahu batasan dosen sejauh apa sebenarnya ia boleh mengajarkan suatu idealisme, dan ini juga di luar kantor dosennya. Begitu, ketika mahasiswanya menangkap satu hal yang berbeda dari dosennya. Sejauh ini penerapannya di kampus seperti apa? Kampus belum terlalu tegas, tetapi sekarang sudah ada dasarnya dari Menristek Dikti, itu dari Dikti ya, Kementerian Pendidikan Nasional itu sudah ada perhatian serius dari Prof. Nasir sebagai menteri, itu sudah menggaungkan bahwa ini harus menjadi perhatian petinggi kampus, karena ini sudah mewabah di kampus, di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan dosen. Saya pernah mengikuti upacara 17-an, itu kan setiap tanggal 17 Agustus dilakukan upacara di kampus dengan menggunakan pakaian korpri. Tepat sekali waktu itu kita upacara justru Hari Kesaktian Pancasila. Gitu. Nah, maka tentu saja pimpinan upacara bicara tentang ideologi Pancasila. Nah, saya tanpa sengaja memperhatikan di barisan sebelah saya, itu dosen ya, dosen di perguruan tinggi, ketika dibahas tentang Pancasila, dan itu kan pidato seragam ya, kalau nggak salah dari Kementerian Menristek Dikti itu ada Prof. Nasir itu pidato seragam dan bicara tentang ideologi Pancasila, lalu kemudian Bapak ini geleng-geleng terus. Nah, lalu kemudian ketika hormat dia tidak hormat. Jadi saya membaca bahwa ini mempertentangkan, jadi menolak Pancasila itu. Padahal ini kan ASN, PNS, menolak yang Pancasila. digaji oleh negara. Yang digaji, dibiayai, dihidupi oleh negara, mengabdi untuk negara. Tetapi menentang ideologi yang dikembangkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini harus diperjelaskan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam, dengan agama manapun, karena justru itu menjadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan Islam di Indonesia itu juga tidak bertentangan dengan yang Islam yang dianut di Indonesia itu tidak pernah berbenturan dengan Pancasila. Nah, Islam Indonesia itu agama yang moderat. Nah, kemarin itu dalam lepas sambut Rektor UIN, pidato pertama Profesor Hamdan Yohanis di hadapan Sivitas Akademika UIN itu sudah menggaungkan tentang moderasi Islam di kampus. Nah, artinya pemahaman Islam yang wasatiyah, yang rahmatan lil alamin, tidak mengusung kekerasan. Kita mencontoh bagaimana Nabi mengembangkan Islam itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan menghardik agama-agama lain, melainkan mengembangkan Islam dengan penuh keteladanan. Jadi sehingga orang justru kadang orang-orang kafir itu masuk Islam justru karena akhlaknya Nabi. Nah, itulah yang justru nilai utama yang mau dikembangkan adalah moderasi Islam. Ada cara lain untuk mensyiarkan Islam dengan cara yang lebih lembut begitu. Lalu selain tadi dari sisi regulasi, kalau di kampus misalnya gaung untuk mempopulerkan Islam yang lebih rahmatan lil alamin itu sudah ditegakkan, tapi sebenarnya apalagi nih upaya-upaya untuk mencegah radikalisme, di samping ada upaya regulasi mungkin yang betul-betul menjadi payung, boleh dikatakan bersifat mengikat? Di kampus itu regulasi sangat lemah. Masih sangat lemah. Iya.
justru berkurang. Seperti yang saya katakan tadi, ketika ditutupnya ruang untuk organisasi ekstra di semester awal, mahasiswa baru begitu, lalu kemudian efeknya adalah justru itu menjadi ruang kelompok-kelompok tertentu masuk di kampus, karena itu kan mahasiswa dengan mahasiswa. Kita tidak bisa mendeteksi bahwa kegiatan Anda itu apa yang Anda bicarakan. Apakah terkait mata kuliah atau justru yang lain. Nah, kalau misalnya terkait dengan perubahan sikap, banyak. Dari fashionnya berubah, lalu kemudian sikapnya ke kita juga berubah. Jadi kita itu tiba-tiba seperti dimusuhi. Karena kita ini sepertinya sudah berbeda paham dengan dia. Nah, juga sudah malas kuliah. Ada yang saya tandai, kenapa Anda tidak pernah kuliah sama sekali? Itu karena sudah menganggap bahwa sistem ini sistem kafir, tidak sesuai dengan Islam dan seterusnya, sehingga dia warga kampus tetapi menolak dari Tridharma perguruan tinggi itu. Padahal sebagai mahasiswa, identitas Anda sebagai mahasiswa adalah kuliah. Kuliah itu ada mata kuliah, ada aturan-aturan silabusnya dan SKS-nya. Lalu kemudian memang ini kan kita sudah keropos dari awal. Katakanlah generasi-generasi milenial sekarang pasca 90-an atau pasca reformasi lah, pasca Orde Baru, di era reformasi itu sudah kita merasakan perubahan sangat serius, terutama dengan dihilangkannya pendidikan Pancasila misalnya di tingkat SD. Dulu kita masih hafal Pancasila, lalu kemudian di SMP sudah pudar, SMA mana, di tingkat SLTA itu mana. Nah, lalu kemudian ketika perguruan tinggi sudah keropos, mereka tidak mengenal ideologi Pancasila itu. Nah, ditambah lagi perbandingannya kita dulu ketika mahasiswa di era Orde Baru, saya masuk 95 di kampus, itu habis waktu kita itu di awal itu ada penataran P4. Sekalipun membosankan, tetapi itu mempengaruhi, menanamkan jiwa ideologi tentang Pancasila. Kita mengenal Pancasila, GBHN, dan seterusnya. Lalu ada lagi untuk mental kita itu kan di ospek, pengenalan kampus dan sebagainya. Bagaimanapun itu mewarnai. Nah, ditambah lagi kita tergabung di organisasi ekstra, tetapi berbasis kampus. Ada HMI, PMI, IMM. Sehingga di situ ada wacana-wacana yang dikembangkan. Dulu HMI mewacanakan ketika saya mahasiswa, itu wacananya adalah terkait dengan masyarakat madaninya Nurholis Majid. Nah, terus ada perbisnisasi Islamnya Gus Dur. Artinya tauhid sosialnya Amin Rais ketika itu benturan-benturan pemikiran, gagasan-gagasan di pemikiran di kampus itu menyeru ketika itu, beda sekali dengan sekarang. Berarti dapat disimpulkan bahwa berkurangnya ruang-ruang bertukar pikiran yang menjadi celah untuk menanamkan nilai-nilai idealisme kenegaraan yang semakin sudah berkurang. Entahkah ini melalui sistem yang membuatnya berkurang atau seperti apa, inilah salah satu yang menjadi penyebab juga Pak ya. Radikalisme dapat dengan mudah karena sudah tidak ada lagi filter untuk membatasi pemikiran orang-orang yang berpotensi terpapar radikalisme. Terakhir Pak Firdaus, silakan sampaikan himbauannya agar kita semua, tidak hanya orang-orang yang tinggal di lingkungan kampus, mahasiswa dan dosen ini bisa terpapar dari radikalisme. Singkat. Paling utama itu adalah kampus harus memberi perhatian serius, karena ini instruksi dari kementerian, pemerintah juga demikian, agar ideologi Pancasila itu menjadi perhatian serius di kalangan kampus. Lalu kemudian juga kita berharap dari mahasiswa baru yang baru masuk kampus dengan berbagai euforianya, itu lebih memfilter tadi, lebih selektif dalam bergabung di kelompok-kelompok yang tidak terkait dengan perkuliahan. Jadi mungkin bikin klub-klub studi yang bisa mengembangkan kreativitas, mendukung perkuliahannya, tidak lalu kemudian bergabung di kelompok-kelompok tertentu yang justru melahirkan perlawanan terhadap kampus, terhadap pemerintah, sistem negara. Ini kan banyak sekali, apalagi sekarang era media sosial, itu luar biasa dahsyat, karena apa yang terjadi di luar, apalagi dengan hoax, itu dengan berkonten agama, ini sangat mengancam, membahayakan. Jadi saya kira, hari ini ada diskusi teman-teman Kahmi Kota Makassar di Unhas, itu juga membicarakan tentang radikalisme mengancam kampus. Jadi silakan datang begitu ya? Acaranya jam 1 di Unhas. Di Universitas Hasanuddin. Terima kasih Bapak Firdaus Muhammad telah berbagi informasi pada kita semua, dan semoga pesan yang terkandung dalam perbincangan kita bahwasanya radikalisme ini tidak baik untuk negara
negara cinta kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saudara, demikianlah jumpa kita mewakili rekan-rekan yang bertugas. Saya Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.